Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rosi Dania dengan NIM T2019-4051. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep magnet, ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, mengidentifikasi jenis-jenis magnet serta jenis-jenis magnet berdasarkan bahan dasarnya. Konsep magnet, ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Sejarah magnet. Fenomena magnetisme atau kemagnetan sebenarnya telah diamati manusia sejak beberapa abad sebelum Masehi. Pada masa lampau, magnet dikenal sebagai sebuah material berwarna hitam yang disebut lodestone dan dapat menarik besi serta benda-benda logam lainnya. Batu magnet ditemukan pertama kali di Magnesia, Asia Kecil, dan penggunaannya dalam praktek yang pertama dipertunjukkan oleh bangsa Cina pada tahun 2637 sebelum Masehi, berupa kompas kutub atau kompas penunjuk kutub bumi. Selanjutnya, pengertian magnet. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos, yang memiliki arti batu magnesian. Di wilayah tersebut memiliki kandungan batu magnet, dan Magnesia itu sendiri merupakan sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang saat ini bernama Manisa. Adapun ciri-ciri magnet. Yang pertama, magnet dapat menarik benda dari logam tertentu. Yang kedua, gaya tarik magnet paling kuat ada di kutubnya. Yang ketiga, magnet memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, jika digantungkan dalam keadaan bebas, magnet akan selalu menghadap ke arah utara dan selatan. Yang kelima, jika dua kutub magnet yang berbeda didekatkan, misalnya utara dengan selatan, akan terjadi saling tarik-menarik. Yang keenam, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, misalnya utara dengan utara atau selatan dengan selatan, maka akan terjadi saling tolak-menolak. Adapun sifat-sifat magnet antara lain. Yang pertama, tidak semua benda ditarik oleh magnet, sehingga magnet hanya bisa menarik benda-benda tertentu yang ada di sekitarnya. Yang kedua, magnet memiliki gaya magnet yang sifatnya dapat menembus benda, yang apabila gaya magnet ini besar, maka gaya magnet dapat menembus benda yang tebal. Yang ketiga, apabila ada dua magnet yang memiliki kutub berbeda dan saling didekatkan, maka mereka akan saling tarik-menarik. Yang keempat, apabila kutub yang sejenis saling didekatkan satu sama lain, maka mereka akan terjadi tolak-menolak. Yang kelima, medan magnet akan membentuk gaya magnet, yang apabila sebuah benda didekatkan dengan magnet, maka gaya magnet yang ditimbulkan magnetnya akan semakin besar dan sebaliknya. Yang keenam, jika suatu magnet terus-menerus jatuh dan terbakar, maka sifat kemagnetan dapat berkurang dan bahkan hilang. Mengidentifikasi jenis-jenis magnet. Dalam IPA seringkali muncul pengelompokan atau klasifikasi benda-benda atau fenomena alam. Magnet dapat dikelompokkan antara lain berdasarkan bentuk atau berdasarkan kejadiannya. Dari segi kejadiannya, magnet dikelompokkan dalam dua macam, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Magnet alam. Magnet alam yakni magnet yang ditemukan di alam. Magnet alam dapat ditemukan pada bebatuan yang mengandung unsur magnet. Magnet alam adalah magnet yang ada di alam, tanpa campur tangan manusia. Contoh magnet alam yaitu batu hitam, pasir di Gunung Ida, tepatnya di Magnesia, Yunani. Bumi adalah magnet alam raksasa, karena penyusun bumi adalah batuan yang mengandung magnet. Itulah sebabnya bumi pun memiliki daerah yang disebut kutub magnet. Magnet bumi dimanfaatkan oleh hewan-hewan seperti burung, ikan, dan penyu untuk
perpaduan mereka berpindah tempat pada musim tertentu. Magnet alami bersifat tetap, artinya sifat kemagnetannya tidak akan pernah hilang. Magnet buatan. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, magnet makin banyak digunakan. Untuk memenuhi kebutuhan magnet yang semakin meningkat, dibuatlah magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Magnet buatan dapat dibuat dari besi, baja, atau bahan campuran logam lainnya. Bentuk magnet buatan dapat disesuaikan dengan keperluan. Magnet buatan meliputi hampir seluruh magnet yang ada di sekarang ini. Bentuk magnet buatan antara lain seperti magnet U, magnet ladam, magnet batang, magnet lingkaran, dan magnet jarum atau kompas. Magnet buatan dapat dibuat sementara dan dapat dibuat tetap. Jenis-jenis magnet berdasarkan bahan dasarnya. Berdasarkan sifat-sifat bahan terhadap pengaruh magnet, bahan-bahan itu digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, paramagnetik, dan non-magnetik. Berikut penjelasannya. Bahan ferromagnetik. Benda-benda ferromagnetik adalah benda-benda atau bahan-bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet dan juga dengan mudah dapat dibuat magnet. Bahan ini ialah berupa logam murni dan logam paduan. Logam murni yang merupakan bahan ferromagnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Bahan ini sangat banyak digunakan terutama untuk magnet sementara. Bahan diamagnetik bertolak belakang dengan bahan ferromagnetik. Bahan diamagnetik ialah bahan yang sukar sekali dipengaruhi oleh magnet. Bahan diamagnetik bersifat melawan kemagnetan dari luar sehingga sulit dipengaruhi medan magnet luar. Bahan diamagnetik akan menimbulkan induksi magnet yang kecil jika bahan diamagnetik dimasukkan ke dalam medan magnet. Ini diberi medan magnet. Contohnya, zat yang termasuk bahan diamagnetik ialah bismut, antimon, seng murni, air raksa, timbal, perak, emas, air, fosfor, dan tembak. Bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik adalah bahan yang resultan medan magnet atomis masing-masing atom atau molekulnya tidak nol. Tetapi resultan medan magnet atomis total seluruh atom atau molekul dalam bahan nol. Hal ini disebabkan karena gerakan atom atau molekul AAK sehingga resultan medan magnet atomis masing-masing atom saling meniadakan. Bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik ini tidak dapat dipengaruhi magnet dan juga tidak dapat dibuat magnet. Sebagai contoh misalnya kaca, kertas, kayu, plastik, batu, dan daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir, NIM T2019-4076. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi dibahas oleh teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis magnet dan macam-macam bentuk magnet. Jenis-jenis magnet di sini ada 7. Yang pertama, magnet batang. Magnet batang adalah magnet yang bentuknya seperti batang, menyerupai balok dengan letak kutub magnet yang berada di kedua ujungnya, sekaligus menjadi ciri dari magnet batang. Kedua ujungnya yang menjadi kutub magnet umumnya diberi label S, South atau selatan, dan N, North atau utara. Adapun fungsi dari magnet batang dalam kehidupan sehari-hari, yakni digunakan untuk pintu kulkas agar bisa tertutup rapat, seperti itu. Yang kedua, magnet U. Magnet U adalah magnet yang berbentuk lengkung menyerupai huruf U. Kenapa disebut magnet U? Karena menyerupai huruf U. Dengan keduanya ujung sejajar sekaligus menjadi ciri dari magnet U. Oleh karena itu, kedua ujungnya sejajar, tidak sedikit ada yang terkecoh dan menganggap bahwa keduanya kutub pada magnet U menunjuk ke arah yang sama, padahal tidak.
Adapun fungsi dari magnet U dalam kehidupan sehari-hari adalah sering dipakai sebagai magnet pada bel listrik atau untuk menggerakkan pemukul agar bel bunyi. Selain itu digunakan juga untuk dinamo sepeda seperti itu. Yang ketiga, magnet silinder. Magnet silinder adalah magnet yang berbentuk lurus dan panjang dengan menampang berbentuk bulat yang sekaligus menjadi ciri dari magnet silinder. Sama dengan magnet batang, kutub magnet silinder terletak pada kedua ujungnya. Jika sebuah magnet silinder digantung bebas dengan tali, maka ujung-ujungnya akan menghadap ke utara dan selatan. Adapun fungsi magnet silinder dalam kehidupan sehari-hari adalah digunakan sebagai magnet pada dinamo sepeda bersama-sama dengan kumparan untuk membangkitkan arus listrik. Yang keempat, magnet jarum. Nah, magnet jarum adalah magnet yang bentuknya memanjang tipis dan kedua ujungnya meruncing. Hal ini sekaligus menjadi ciri dari magnet jarum. Sama dengan magnet-magnet yang berbentuk memanjang lainnya. Kutub magnet jarum juga terletak pada kedua ujungnya. Adapun fungsi magnet jarum dalam kehidupan sehari-hari yaitu dipakai pada kompas dan alat penunjuk arah lainnya. Yang kelima, magnet cincin atau ring. Magnet cincin adalah magnet yang berbentuk melingkar dan tengahnya berlubang, mirip dengan cincin. Hal ini sekaligus menjadi ciri khas dari magnet cincin. Oleh karena itu bentuknya yang melingkar, maka tidak ada yang akan menemukan ujung seperti pada magnet-magnet sebelumnya. Adapun fungsi magnet cincin atau magnet ring di dalam kehidupan sehari-hari yakni digunakan sebagai alat pengeras suara atau speaker seperti itu. Yang ketujuh, magnet ladam atau tapal kuda. Magnet ladam adalah magnet yang berbentuk melengkung menyerupai tapal kuda. Hal ini sekaligus menjadi ciri dari magnet ladam. Secara keseluruhan, magnet ladam sangat mirip dengan magnet U, baik dari segi penentuan kutubnya maupun dari bentuk garis atau gayanya. Adapun fungsi magnet dalam kehidupan magnet ladam atau tapal kuda dalam kehidupan sehari-hari, yakni digunakan sebagai perlengkapan generator. Selanjutnya, poin E, yaitu kutub magnet dan garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet ini memiliki pola yang berbeda-beda, yaitu pola pada batang magnet tunggal, pola pada dua batang magnet yang berbeda kutub, pola pada magnet dengan dua kutub yang sama, dan pola garis pada magnet U atau tapal kuda. Adapun dalam penjelasannya seperti ini. Pola pada batang magnet tunggal, jika kita taburkan serbuk besi di sekitar magnet batang secara seragam, serbuk besi tersebut akan bersifat magnet sementara. Karena induksi magnet, serbuk akan mengatur dirinya sendiri di sepanjang garis gaya magnet. Untuk yang pola pada dua batang magnet yang berbeda kutub, dua batang magnet yang didekatkan dan keduanya magnet tersebut dihadapkan dengan kutub yang berbeda. Jika kita taburi serbuk besi, seperti halnya dengan percobaan pada pola batang tunggal, serbuk besi akan menjadi magnet sementara oleh induksi dan serbuk besi tersebut akan mengatur diri mereka sedemikian rupa sehingga serbuk akan bergerak dari satu kutub ke kutub lainnya. Artinya ketika kedua kutub yang berbeda dihadapkan dan dipengaruhi serbuk itu saling tarik-menarik seperti itu. Pola pada dua magnet dengan kutub yang sama. Jika kita taburkan serbuk besi di sekitar dua buah magnet yang didekatkan dan yang dihadapkan dengan kutub yang sama, serbuk besi tersebut akan mengatur diri mereka hingga membentuk lengkungan yang saling mendorong. Dan pada pola garis pada magnet U atau tapal kuda, jika kita taburkan serbuk-serbuk besi di sekitar magnet yang berbentuk U, maka serbuk besi akan menjadi magnet sementara dan akan mengatur dirinya untuk berada di sekitar magnet. Masuk yang ke poin F, konsep medan magnet dan kutub magnet. Konsep medan magnet. Medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang dinyatakan dengan anak panah. Hal ini
perlu diperhatikan tentang garis-garis gaya magnet adalah yang pertama, garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Yang kedua, garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Yang ketiga, tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Itu bisa dilihat gambar seperti berikut. Besarnya medan magnet pada suatu titik dipengaruhi oleh satu, besarnya gaya magnet yang dialami oleh titik tersebut. Yang kedua, berbanding terbalik dengan jarak titik terhadap sumber magnet. Sifat medan magnet. Hasil kerja Maxwell telah banyak menyatukan listrik statis dengan kemagnetan, yang menghasilkan sekumpulan 4 persamaan mengenai kedua medan tersebut. Namun berdasarkan rumus Maxwell, masih terdapat 2 medan yang berbeda, yang menjelaskan gejala yang berbeda, yang berhasil menunjukkannya dengan relativitas khusus, bahwa medan listrik dan medan magnet adalah 2 aspek dari hal yang sama. Dan seorang pengamat bisa merasakan gaya magnet di mana seorang pengamat bergerak hanya merasakan gaya elektrostatik. Jadi, dengan menggunakan relativitas khusus, gaya magnet adalah wujud gaya elektrostatik dari muatan listrik yang bergerak dan bisa diperkirakan dari penguatan tentang gaya elektrostatik dan gerakan muatan tersebut. Arus mengalir melalui sepotong kawat berbentuk suatu medan magnet atau M di sekeliling kawat. Medan tersebut terorientasi menurut aturan tangan kanan. Kutub magnet. Magnet terdiri dari magnet-magnet kecil yang mengarah ke arah yang sama. Setiap magnet memiliki 2 kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat dari kedua kutub itu adalah jika kutub yang sejenis didekatkan akan saling bertolak. Jika kutub yang tidak sejenis atau berlawan jenis, maka akan melakukan tarik-menarik. Jika magnet batang dipotong bagian tengahnya, maka akan membentuk magnet yang baru dengan kutub yang sesuai dengan arah magnet elementer. Medan magnet bumi disebut juga dengan medan geomagnetik. Bumi merupakan magnet batang yang memiliki 2 kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet bumi dihasilkan di inti luar fluida dengan proses dinamo. Sumber medan magnet di bumi berasal dari inti bumi, kerak bumi, serta pada bagian ionosfer dan magnetosfer, seperti itu. Hanya itu dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya. Gaya Lorentz dan sifat garis gaya magnet. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah suatu gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak karena arus listrik yang berada pada suatu medan magnet. Jika penghantar listrik dialiri oleh aliran listrik, lalu penghantar itu terletak di sebuah medan magnetik, maka muncullah sebuah gaya. Nah, gaya inilah yang disebut dengan Lorentz atau gaya magnetik. Lorentz adalah nama dari sebuah gaya dalam fisika modern yang diambil dari nama belakang seorang ahli fisika kelahiran Arnhem, Belanda, yang bernama Hendrik Anton Lorentz. Ahli fisika asal negara kincir angin ini meneliti tentang sebuah interaksi penghantar berarus yang diletakkan di dalam sebuah medan magnet. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Garis gaya magnet dilukiskan dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Kedua, garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara medan dan masuk ke kutub selatan magnet. Yang ketiga, tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis-garisnya magnetiknya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Selanjutnya, ciri dan karakteristik benda-benda yang dapat ditarik magnet. Yang pertama, magnet dapat menarik benda. Yang kedua, medan magnet membentuk gaya magnet. Yang ketiga, magnet memiliki 2 kutub.
Yang keempat, kutub magnet tidak sesama tarik-menarik dan sesama akan menolak. Kelima, sifat magnet dapat hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfa Mardian, NIM 2019-44. Saya akan menjelaskan tentang cara membawa dan merawat magnet. Cara membuat magnet dengan elektromagnetik. Elektromagnetik adalah alternatif membuat magnet dengan cara aliran arus listrik. Sumber listrik yang dapat kita manfaatkan bisa berupa batu baterai segala ukuran. Kita hanya membutuhkan 2 batu baterai. Untuk mempraktikkan cara ini, siapkan benda yang ingin kita ubah menjadi magnet, contohnya paku dan besi. Siapkan juga kabel kumparan atau kawat besi sebagai perantara aliran. Pertama, tumpuk 2 baterai untuk dihubungkan dengan kabel kumparan. Hubungkan kedua ujung kabel dengan kutub positif dan negatif baterai. Jangan lupa untuk mengupas ujung kabel kumparan menggunakan gunting. Selanjutnya, lilitkan kabel pada paku besi. Maka magnet buatan kita telah siap digunakan. Cara membuat magnet dengan induksi, yakni cara kerjanya adalah berpengaruh gaya magnet pada sebuah benda magnet elementer atau konduktor. Siapkan magnet permanen dengan benda yang ingin kita ubah menjadi magnet. Alatnya 1 buah magnet tetap, batang besi, beberapa buah jarum. Langkahnya, peganglah magnet tetap, lalu gosokkan ujung magnet tersebut di sepanjang permukaan batang. Gosok besi menggunakan magnet dalam satu arah dan lakukan terus secara berulang-ulang. Lakukan hal ini kurang lebih selama 5 menit. Keempat, kemudian dekatkan besi tersebut pada jarum. Jika besi tersebut dapat menarik jarum, artinya besi tersebut memiliki sifat kemagnetan. Cara membuat magnet dan menggosok. Cara membuat magnet ketiga adalah menggosok. Kamu membutuhkan magnet permanen benda yang ingin kita aliri. Benda yang bisa dialiri magnet adalah benda yang telah memiliki sifat magnetan, misalnya besi dan baja. Benda sudah terdiri atas demand maupun magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Cara kerjanya adalah menggosok magnet permanen pada benda yang ingin kita jadikan magnet. Gosokkan secara satu arah dengan beraturan. Gerakkan searah dan beraturan membuat aliran magnet permanen terhadap benda menjadi terpengaruh magnet. Cara merawat magnet, yakni dengan cara menyimpan magnet agar sifat magnetnya tidak cepat hilang. Pertama, sifat magnet pada batang secara berpasangan dengan kutub-kutub tidak sejenis saling berseberangan. Kedua, jauhkan dari medan magnet. Ketiga, jangan dipanaskan. J. Manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Mengambil benda-benda dari logam. Contohnya adalah obeng, tandang alat pengukur besi tua. Peralatan tersebut memiliki magnet pada bagian ujungnya. Petunjuk arah kompas ialah sebagai alat petunjuk arah pantai angin. Di dalam kompas terdapat magnet yang berbentuk jarum yang selalu menunjukkan arah utara di selatan. Petunjuk 3. Membantu dalam perubahan energi. Beberapa peralatan listrik yakni televisi dan radio. Fungsinya apa? Sebagai speaker ialah mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan kecil. Salah satu alat yang digunakan menghasilkan listrik adalah dinamo sepeda. Dinamo sepeda menghasilkan energi listrik dalam jumlah kecil yang digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Merapkan 2 benda. Pada pintu lemari es tutup dengan kuat dan rapat. Hal tersebut digunakan di sekeliling sisi pintu lemari es terdapat magnet. Sebuah magnet yang panjang diletakkan di dalam garis sepanjang pintu lemari es, menggantikan roda pada kereta api maglev, yakni kereta api modern tidak menggunakan roda melainkan menggunakan magnet. Kereta api bergerak melayani atas rel yang terbuat dari magnet. Anak catur dapat menempel pada papan catur bagian bawah. Anak catur memiliki magnet. Fungsinya agar buah catur tetap kuat dan menempel pada tempatnya. Bel listrik berupa inti besi yang berbentuk huruf. Inti besi tersebut dililit kumparan aliran yang berbeda. Hal tersebut dilakukan agar oleh magnet yang berbeda. Jika kumparan tersebut dialiri arus listrik, ketika saklar ditekan terjadi aliran arus listrik. Relay adalah yang dapat menghubungkan atau memutuskan arus listrik besar menggunakan arus listrik kecil. Oleh karena itu, arus listrik atau mesin listrik yang memerlukan arus besar dapat dikontrol dari jauh menggunakan kabel yang dapat dilalui arus kecil. Kabel tersebut lebih murah harganya. Bagian utama adalah magnet dan kontak. Pesawat telepon terdiri atas 2 bagian, yaitu mikrofon pesawat pengirim dan telepon pesawat penerima. Mikrofon terdiri atas diafragma aluminium, fotokarbon, dan putih-putih karbon. Adapun telepon terdiri atas diafragma besi, magnet permanen, dan elektromagnet. Komputer merupakan salah satu perangkat yang dilengkapi dengan magnet. Saat penggunanya mengaktifkan komputer, saat itu pula jadi hubungan dengan magnet. Hard drive sangat mengandalkan magnet untuk menyetor data. Monitor tersebut menggunakan magnet untuk menciptakan gambar layar.
Dalam bidang kesehatan, magnetic resonance atau MRI, menggunakan magnet yang paling umum di kesehatan adalah scanner magnet di rumah sakit. Perangkat raksasa ini membantu dokter mendapatkan tampilan struktur organ dalam yang kompleks namun akurat. Mengobati epilepsi, pengobatan magnet dapat meringankan gejala penyakit epilepsi kronis. Sebuah penelitian di Jerman pada tahun 1999 menemukan bahwa magnet dengan frekuensi rendah dapat mengurangi atau membatasi gejala yang efektif bagi pasien yang tidak bisa mempan dengan pengobatan biasa. Mengobati radang sendi, dalam suatu penelitian dilakukan di Pennsylvania Medical School dan diterbitkan dalam British Medical Journal tahun 2004, yakni magnet bisa menekan sel-sel beradang sendi di lutut dan pinggul. Namun para peneliti juga mengaku bahwa hasil tersebut bisa disebabkan oleh efek placebo. Dalam bidang kesehatan juga mengobati Alzheimer, bahwa pengobatan magnetik dapat membantu meningkatkan aktivitas kortikal otak pasien dan membantu memahami dunia di sekitarnya dengan lebih baik. Mengurangkan depresi yang mendapat stimulasi magnetik mengaku lebih rileks dibandingkan jika tidak mendapat pengobatan tersebut. Jadi setengah di antaranya mendapatkan pengobatan magnetik. Hasilnya 14% dari pasien melaporkan gejala depresinya menjadi lebih ringan, sedangkan dalam kelompok placebo hanya 5% yang merasakan perbaikan. Dalam bidang kesehatan atau operasi jantung, yakni memperbaiki hati yang telah rusak, menemukan pengobatan tersebut efektif pada tikus dan akan diuji coba pada manusia untuk tahap berikutnya. Efektivitas sel-sel induk meningkat 5 kali karena partikel magnetik mengandung sel-sel ke daerah sasaran. Mengurangi pembengkakan, sebuah penelitian oleh University of Virginia membuktikan bahwa magnet dapat mengurangi pembengkakan. Ilmuwan menemukan bahwa magnet statis mampu mengurangi pembengkakan kaki belakang tikus hingga 50%. Isi kandungan Quran surah Yasin ayat 38-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya matahari berjalan di tempat beredarnya, demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa Maha Mengetahui, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, mula ia seperti bentuk bertanda dan yang tua, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Tafsir Ibnu Katsir dan firman Allah yang artinya matahari berjalan di tempatnya peredarannya, demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi mengetahui. Terdapat dua pendapat, salah satu mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tempat peredaran, yaitu di bawah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami tetapkan bagi bulan manjilah-manjilah, yaitu kami jadikan ia berjalan dalam perjalanan lain yang dapat dijadikan tanda berlalunya bulan, sebagaimana dengan matahari yang dapat diketahui antara siang dan malam. Mujahid mengatakan setiap matahari dan bulan mempunyai batas yang tidak bisa dilampaui dan tidak bisa dikurangi oleh lainnya. Jika kemungkinan melakukan yang lainnya ini terjadi, maka akan timbul kemampuan untuk membatasi. At-Tsauri mengatakan dari Abi Sholih, tidaklah cahaya matahari mendapatkan bulan dan tidak pula cahaya bulan mendapatkan matahari. Analisis pembahasan. Pada ayat ini membahas tentang teori kemagnetan bumi. Teori kemagnetan bumi menyatakan bahwa bumi dapat dianggap sebagai sebuah magnet yang besar, dan kutub-kutubnya terletak dekat kutub bumi. Letak kutub utara magnet berada dekat kutub selatan bumi. Letak kutub selatan magnet berada dekat kutub utara bumi. Pada kenyataannya, kutub-kutub geografis bumi yang tetap tidak tepat berimpit dengan kutub-kutub magnet bumi. Penelitian menunjukkan bahwa kutub selatan magnetik bumi atau kutub utara yang ditunjuk oleh jarum kompas tepatnya berada di timur laut Kanada, yaitu sekitar 1.500 km dari kutub utara geografis bumi. Ini berarti ada penyimpangan atau sudut besar 15 derajat antara kutub magnetik dan kutub geografis bumi. Sudah penyimpangan ini disebut juga sebagai sudut deklinasi dan perlu diperhitungkan pada saat menggunakan kompas. Selain sudut penyimpangan garis utara dan selatan kutub bumi, ada juga sudut penyimpangan secara horizontal yang disebut sudut inklinasi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.